Tips, welcome back to our podcast Kronik Kriminal. Jadi balik lagi bersama aku, Madina Dira Shiva, dan rekan saya. Maria Angela yang akan menemani kalian di podcast hari ini. Kita akan membahas kisah-kisah kriminal yang akan mencuat di media sosial. Yes, benar banget. Tapi sebelum kita beranjak ke topiknya, kan sekarang kita lagi liburan nih, liburan Christmas sama Tahun Baru. Angela liburannya kemana aja sih? Ke cafe shop itu nggak nongkrong-nongkrong? Untuk liburan sih pastinya banyak nongkrong ya nih ya. Apalagi akhir-akhir ini suasananya nggak panas di Surabaya. Pastinya es kopi enak nih untuk diminum tiap hari. Ah, bener banget. Angela ngopi di mana sih biasanya, Angel? Kalau ngopi sih biasanya di ya Janji Jiwa, MCD gitu-gitu sih. Iya sih, itu enak. Emang enak sih janji jiwa. Tapi kamu pas Ya. kopi itu kayak ada prasangka buruk nggak mengenai kayak kan ada nih yang sekarang lagi tren mengenai kopi. Mm-mm, pastinya ada dong. Mungkin kasusnya itu kan udah lama ya, tapi kembali Hmm, mencuat di media sosial karena dulu juga kasus ini tuh sangat menjadi perhatian di bagian masyarakat. Dan kali ini karena ada dokumenter dari Netflix, akhirnya kasus ini kembali mencuat di permukaan lagi di bagian masyarakat. Tapi ya sedikit ada sih pasti rasa worry-worry sedikit buat minum kopi nih. Tapi ya mau gimana lagi mau nikmatin kopi ya pasti mau lah. bener sih, kayak kadang-kadang itu aku juga sampai ada prasangka buruk kalau misalnya diajak temen ngopi gitu ya. Jangan-jangan aku diapa-apain nih, kan agak takut ya gitu. Ya takut Dan gak. apalagi kayak sekarang jadi mencuat lagi kan. Dan ada malah mau sidang balik nih gitu. Menurut Angel Betul banget. gimana nih? Apakah Jessica salah atau kamu pro atau kontra? Sebenarnya pro atau kontra itu masih bingung ya. Meskipun ini kasus sudah lama banget dan kembali mencuat dengan fakta-fakta baru, yang kita tahu kan kasus ini itu latar belakangnya itu karena ada seorang korban yang habis minum kopi di kopi Olivier pada Hmm, saat itu, lalu meninggal dikarenakan ada sianida di kopinya. Nah, korbannya ini kan namanya Mirna Salihin ya, dan dia cukup muda pada saat itu 27 tahun yang baru saja menikah juga, ternyata dia dikasih kopi oleh sahabatnya yang mengandung sianida. Itu sih agak gimana ya, yang kita juga punya temen ya, agak takut gitu loh, agak nongki sama temen sendiri, ternyata ujung-ujungnya meninggal gitu kan, wah, agak worry gitu. bener banget sih. Emang menakutkan sekali. Kalau menurutku ya, terlepas dari Jessica bener apa, maksudnya terlepas dari Jessica salah apa enggaknya, itu juga kan masih sidangnya masih berlanjut ya sampai sekarang malah dibuka Hmm, lagi. Itu betul-betul. ya menurut aku itu ada bagusnya sih karena kan emang bukti yang diterima sama mereka itu kan belum sebegitu kuat. Jadi belum ada bukti yang kuat gitu loh buat menyatakan Jessica ini salah. Betul banget. Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang yang orang-orang lihat nih, mulai dari sudut pandang ekonomi mereka, kalau sudut pandang ekonomi dari segi Jessica maupun Mirna itu orang yang mampu ya. Jadi kalau misalnya ada spekulasi, oh Mirna ini, Jessica ini iri sama Mirna karena Mirna ini orangnya orang kaya. Tapi sebenarnya Jessica juga orang kaya gitu loh. Kalau misalnya di sudut pandang psikologi, Jessica-nya ini punya keterbelakangan gitu juga masih belum pasti karena dasar psikologis dan apa ya lulusan dari Australia gitu loh bro, Iya. pasti nggak mungkin salah gitu loh dalam sisi psikologi dan eh, logikanya dia gitu sih kalau menurutku. Tapi memang katanya si Jessica ini punya gangguan mental gitu nggak sih? Makanya kayak banyak orang yang malah memojokkan, makin memojokkan Jessica gara-gara penyakit mentalnya itu. Kan kasihan gitu ya. Kasihan banget sih sebenarnya. Dan banyak juga orang-orang yang bilang di sini itu Jessica itu tidak bisa menyuarakan kebenaran atau pendapatnya dia sebagai, ya meskipun dia tersangka yang bersalah, ditetapkan bersalah, tapi kan dia juga punya hak untuk menyatakan dia membela dirinya sendiri gitu. Tapi di sini Jessica tidak bisa banyak
yang dilakukan itu nggak bisa banyak dilakukan oleh Jessica untuk membela dia gitu sih. Iya benar, pas aku ngeliat di film, iya bukan, bener kan film dokumenternya dia, kayak si pihak apa ya kepolisiannya tuh kayak tidak mau bekerja sama gitu loh. Jadinya Jessica juga tidak bisa ngomong begitu banyaknya karena dibatasi. Jadi aku ngeliatnya kasihan sih karena dia nggak bisa menyuarakan suaranya dia. Dan banyaknya juga aparat hukum ya yang berkecimpung dengan kasus ini itu makin banyak apa namanya orang ini mau bela siapapun itu nggak tahu, dari sisi polisi juga beda pendapatnya, dari kuasa hukum beda. Jadi ini tuh ada beberapa pendapat yang berbeda antara penegak hukum, ini semakin membuat masyarakat itu tertarik dengan kasus ini gitu. Iya benar, dan makin ke sini makin mencuatnya kasus ini tuh kayak masyarakat ini makin apa ya, makin kebelah jadi dua kubu gitu nggak sih? Jadi Benar. masyarakat malah berpikir-pikir kayak apakah bakal ada campur tangan dari pihak penegak hukumnya, dari pihak keluarganya si Mirna kayak gitu. Jadi kayak semakin mereka membela itu makin ada kubu-kubu lain yang muncul. Betul banget. Apalagi kalau yang baru-baru ini mencuat di media ya, karena kita kan membahasnya yang baru aja terkuak di media bahwa ada 3.000 lebih pengacara yang membela Jessica untuk apa ya, bisa mendapatkan kebenaran di kasus ini. Karena menurut mereka ada kejanggalan nih dari kasus ini. Jadi perlu harus dibela Jessica-nya di sini. Apalagi ditambah lagi dengan dokumenter Ice Cold yang benar-benar luar biasa terkenalnya dan mendapatkan antusias dari masyarakat juga untuk ditonton. Ya ada beberapa fakta yang mungkin kita selama ini tuh nggak tahu. Oh ternyata itu nggak ada loh otopsi yang dilakukan oleh kepada Mirnanya ini. Lalu dari segi bentuk tubuh Mirna itu setelah meninggal itu seperti apa? Yang seharusnya orang meninggal karena sianida itu seperti apa? Kita tuh sebenarnya nggak tahu karena itu kan data dari kuasa hukum atau pengadilan yang mungkin tidak bisa diekspos di media. Sedangkan media ini berperan sangat aktif untuk terus mengupdate uh, kasus ini. Tapi adanya keterbatasan pada saat itu, jadi masyarakat tidak tahu akan kebenaran ini. Dan untungnya nih ada dokumenter ini, jadinya beberapa fakta yang mungkin nggak diketahui oleh masyarakat. Oh masyarakat jadi mulai aware nih, faktanya mana, apa namanya, hoax-hoaxnya itu jadinya tahu nih mana yang hoax mana yang fakta, karena selama ini kan kayak apa ya, saling berseteru gitu loh, gimana ini sebenarnya apa kebenarannya dari kasus ini sebenarnya. Iya benar yang kamu bilangin tadi yang dokumenter Ice Cold itu, ya aku ngelihat dokumenter itu jadi apa ya? Jadi kayaknya kok banyak beken yang janggal tapi kayak Ya. tidak kayak nggak keungkap aja. Kayak apa ya? Ibaratnya tuh ada orang yang nutup-nutupin gitu loh kasusnya gitu. Kayak yang tadi kamu bilang apa ya? Yang tubuhnya itu ya, tubuhnya apa tadi kamu bilang apa ya? Mirna, tubuhnya Ya, Mirna. tubuhnya Ya, ya, tubuhnya Mirna nggak ada cyanidanya. iya Nah betul. itu, Karena itu kalau juga kita kan tahu baru. kan, Jangan itu kan ada ini kan, sempat direka ulang adegan yang pas di kejadian di cafe Olivernya itu. Dan itu aku ngeliat kayak botol cyanidanya itu juga ada kejanggalan karena apa ya, mereka itu mindahin tapi kayak itu tuh ngebuat barang buktinya jadi nggak ini, apa namanya? kredibilitasnya tidak bisa diakui ini benar-benar itu gitu. Ya Gitu benar itu kan. maksudnya. Wah, Ya itulah intinya dari film itu ya jadi makin ada mencuat-mencuat mencuat-mencuat ini baru gitu. gitu. Oke, oke, oke. Benar sih. Apalagi kan ini kasus kriminalitas yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Kalau orang-orang lainnya kan kadang-kadang kriminalitas dibunuh atau diculik lalu dibuang gitu kan. Ini dengan kopi, dengan hanya segelas kopi, orang bisa meninggal dengan itu gitu loh.
Nah, kalau misalnya dilihat dari pandangan filsafat ya nih ya, kalau ada menurut dari Plato, kriminalitas adalah tindakan ketidaksadaran berasal dari ketidaktahuan. Kalau dilihat dari sisi kasus ini, kita tidak tahu nih apa motif dari si Jessica ini melakukan itu kepada Mirna. Tapi dalam bentuk apapun itu, mau dia tidak tahu ataupun tahu atas tindakannya, itu tetap dinyatakan sebagai tindakan kriminalitas. Lalu yang kedua itu ada menurut aku nggak tahu nih gimana cara bacanya Kierkegaard, nanti kita tulis di bawah ya. Boleh. Kierkegaard itu kejahatan adalah tindakan individu yang jahat dan menimbulkan ketidakadilan, namun tetap harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Nah, kejahatan ini maksudnya adalah eh, kejahatan itu hadir, tetapi kadang-kadang kejahatan itu bisa menimbulkan ketidakadilan pada satu sisi atau satu kubu. Nah, meskipun ada sisi yang tidak mendapatkan keadilan, nah fungsi hukum ini yang harus berperan untuk menindakadili kasus ini. Gitu sih. Iya benar, tapi yang kamu bilang tadi yang justru kayak mau mau kayak gimana pun saya terlibat. Tapi kayak menurutku kan di situ nggak cuma ada Jessica aja, tapi kan ada temennya Jessica yang lupa namanya siapa ya? Hani Yang ya? lainnya lah ya, ya Hani. Hani ini Ya kan benar-benar. Hani. Nah, itu menurutku juga perlu sih kayak digali lebih dalam lagi, diinterogasi lagi dan gak cuma Jessica sama Hani aja, tapi juga menurutku pihak Olivernya itu juga harusnya juga menjadi salah satu saksi kunci dan juga bisa jadi salah satu ini apa namanya tersangkanya gitu. Ya kan mereka juga yang buat kopi ya kan, mereka yang harusnya tahu apa yang mereka tuang, apa yang mereka sajikan harusnya mereka tahu gitu, dan mereka juga yang mengantarkan kopi itu ke mejanya si Mirna gitu. Harusnya eh, pihak penegak hukum juga nggak hanya di pada saat TKP aja, mungkin dari sebelum dia ke Cafe Olivier itu dia ngapain aja harusnya di track recordnya itu harus ada semua. Tapi sayangnya di pengadilan itu tidak diungkapkan gitu loh. Cuman hanya pada waktu di Cafe Oliviernya itu. Jadi mereka itu hanya fokusnya di kopinya aja. Tapi yang apa kejadian-kejadian sebelumnya sebelum di Cafe Olivier mereka tidak terlalu fokus akan hal itu. Itu sayang banget sih karena mereka cuma fokus di kopinya aja, padahal menurut aku kayak ya itu benar kata kamu bilang harus diselidiki itu Mirna kayak sebelum itu makanan apa aja kan nggak tahu, kayak mungkin ada makanan yang bisa memacu ya kan, memacu kopi tersebut kan siapa tahu itu kopinya terlalu strong buat dia atau gimana kan kita nggak tahu ya, Iya, kan iya batas betul. kopi di setiap orang itu kan beda-beda Betul, betul. kuatnya kayak Betul gimana. sih. Kalau dari eh, dokumenter itu kan juga disebutkan bahwa ada beberapa makanan yang mengandung sianida. Kayak yang paling sering nih, paling sering manusia makan itu ya, apel gitu kan. Nah, kalau kita setiap hari makan apel pun itu kita nggak apa-apa gitu. Tergantung kadar sianida di dalam itu berapa. Sedangkan pada saat itu ditemukan di botol tuh berapa? Berapa mili ya? 0,5 Aku atau berapa ya? iya 0,5 sekian lah atau Iya. berapa kurang lebih. 0,2. 0,2 miligram kalau nggak salah. Iya 0, ya sekian lah pokoknya kurang Nah, lebih sekian. hmm, Sedangkan hal itu tidak bisa menyebabkan orang itu meninggal gitu. Eh, yang seharusnya itu berapa ya? Nanti kita tulis di bawah yang iya harusnya boleh. boleh dikonsumsi untuk sianida dalam tubuh manusia itu berapa dan berapa yang bisa menyebabkan manusia itu meninggal karena sianida Hmm, begitu. Jadi menurutku agak kurang apa ya, agak kurang make sense saja untuk seorang bisa dikatakan meninggal hanya dengan 0,2 miligram sianida dalam tubuhnya. Itu sih. iya bener. Ini kan siapa namanya Jessica ini kan udah di penjara 10 tahun atau berapa ya? 10 atau 9 atau 7 ya? Vonisnya 20 tahun Iya, dari sekarang udah menjalani 2011 hukuman. ya. 7 tahun mungkin. Nanti kita Dari tulis lagi di bawah ya 2016. guys. Nah kita takut Ya, nanti salah data atau gimana. ya Jadi soal data tuh gimana? ya ini kita buat info lebih detailnya di
di sini di bawah ini. Wah, pokoknya di bawah ya guys Hmm, ya. hmm. Nah itu kan Jessica sekiranya udah menjalani hukuman segitu lamanya kan. Terus tiba-tiba kalau misalnya nih bukan Jessica pelakunya, pasti bakal lebih gonjang-ganjing lagi kan dunia per-Indonesiaan ini. Per-Indonesiaan yang nggak ada kasus aja udah gonjang-ganjing, apalagi ada kayak gini gitu kan. Benar. Pastinya gonjang-ganjing sih, apalagi khususnya para penegak hukum ya. Pasti mereka dicerca oleh warganet yang menanyakan gimana nih hukum Indonesia kok bisa salah dakwa, salah menyatakan orang itu bersalah sebenarnya tidak bersalah gitu kan. Tapi sebenarnya untuk saat ini kan masih belum ada fakta yang benar-benar menunjukkan Jessica itu belum tidak bersalah dan sampai saat ini pun Jessica masih ada di penjara untuk menjalani hukumnya mereka. Tapi kalau sampai benar-benar Jessica dinyatakan tidak bersalah, kuasa hukum pihak dari penegak hukum pastinya akan mendapatkan masalah besar dan itu akan dipertanyakan oleh warga masyarakat apakah penegak hukum di Indonesia ini dapat benar-benar ditegakkan dan benar-benar adil kebenaran yang ada di hukum Indonesia ini. Begitu. Ya benar kan emang banyak orang bilang kalau misalnya eh, penegak hukumnya ini kayak cuma pengen ada yang ada ininya aja, apa namanya? Ada Yang tersangkanya aja kan. dipersalahkan, ya, Iya. ha, ha. Yang penting masyarakat ini bisa kebungkam dengan adanya tersangka ini. Tidak peduli tersangka ini benar atau enggaknya, yang penting ya masyarakat ini bisa bisa kayak damai dulu lah, gitu kan? Mm-mm. Benar-benar. Pokoknya di para penegak hukum itu pasti bilang kalau misalnya udahlah ini aja tersangkanya dulu. Nah, kalau misalnya udah ada kebenarannya nanti nanti aja dulu deh. Pokoknya tindakan kriminalitas pasti ada pelakunya, nggak mungkin nggak ada. Jadi ya mungkin itu menjadi dasar dari kasus ini. Tapi kita masih belum tahu ya guys ya, kita masih masih menunggu juga kebenaran dari kasus ini. Jadi itu yang bisa kita update dari kasus ini, karena kita juga update-nya melalui media-media sosial yang akhir-akhir ini eh, gempar dengan adanya dukungan dari 3.000 pengacara untuk menegakkan keadilan bagi Jessica. Gitu. Ya benerannya kalau misalnya udah ada update-nya lagi, kita bakalan kembali lagi di sini. Jadi silakan setia untuk nonton podcastnya kita. Bakal kita mau akhirin aja nih, Jo. Boleh, biar nggak Oke. bosen nih. Udah lama nih, lumayan. Oke. Jadi oke guys, Ya. sampai sini aja ya. Terima kasih sudah menonton podcast kita. Kita akan kembali lagi di Kronik Kriminal yang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.